ridho Allah Subhanahu wa taala dalam rangka HUT. Semarak perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-12 Kabupaten Pesisir Barat Lampung dimeriahkan dengan pawai budaya 16 Sai Batin Marga, Selasa 22 April tahun 2025. Pawai yang dimulai dari Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat menuju Labuhan Jukung Krui itu dibuka langsung oleh Bupati Dedi Irawan. Masyarakat setempat sangat antusias menyaksikan kemegahan dan kekayaan budaya adat Lampung yang ditampilkan dalam pawai tersebut. Setiap perwakilan Sai Batin Marga menampilkan pakaian adat, simbol-simbol kebesaran, serta atraksi seni budaya khas masing-masing. Nuansa adat terasa kental dengan iringan musik tradisional, tari-tarian, hingga prosesi adat yang menggambarkan nilai-nilai luhur masyarakat Lampung Pesisir. Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan tokoh adat yang telah berpartisipasi dalam pawai budaya ini. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bentuk pelestarian budaya serta wujud persatuan dan kekuatan adat dalam membangun daerah. Melalui pawai ini, kita ingin menunjukkan kepada generasi muda bahwa adat dan budaya adalah jati diri kita. Kita bangga menjadi bagian dari Lampung yang kaya akan tradisi, ujar Dedi. Diketahui, pawai 16 Sai Batin Marga ini merupakan pertama kali diadakan sejak Kabupaten Pesisir Barat terbentuk. Dedi juga mengajak kepada generasi muda agar berperan aktif dalam melestarikan adat budaya agar tidak tergerus oleh zaman. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para Sai Batin dan orang tua yang tidak letih terus mengajarkan adat, budaya kepada generasi penerus. Mudah-mudahan budaya ini bisa terus kita lestarikan hingga di masa yang akan datang, kata Dedi. Merah Gunawan, tokoh adat Marga Tenumbang, sangat bangga karena pertama digelar semenjak Pesisir Barat dimekarkan. Selalu tokoh adat, kegiatan ini dapat diagenda setiap ulang tahun Kabupaten Pesisir Barat, sesuai dengan julukan negeri para Sai Batin dan para ulama. Barat, kategori OPD, juara masyarakat serta tujuan kita bersama. Jadi Kabupaten Pesisir Barat ini kan mempunyai visi sejahtera, maju, madani, religius, dan itu dibutuhkan kolaborasi, kerjasama serta komitmen di antara kebijakan itu. Jadi tentunya diharapkan visi misi program yang berorientasi kepada masyarakat tersebut dapat kita implementasikan secara maksimal. Jadi artinya DPR mendukung semua program yang pemerintah daerah, Pak? Jelas, itu DPR mendukung. Mengapa? Karena kita juga mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan seperti itu. Nah, apabila terdapat program-program pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, tentu fungsi pengawasan di situ akan kita jalankan seperti itu. Tetapi kita juga objektif. Apabila program-program tersebut bermanfaat untuk masyarakat, mengapa kita tidak mendukung seperti itu? Cukup ya. Dari DPRD, dari masyarakat, dari media juga, pelaku usaha, bagaimana kita bersama-sama untuk menatap Kabupaten Pesisir Barat ke depan, sama-sama satu keinginan dan kabupaten yang sejahtera. Jadi hari ini
kabupaten yang sejauh Sekarang kan strategi seperti apa supaya bisa terus berkembang di Kabupaten Pesisir Barat? Jadi sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 Presiden Prabowo bahwa ada efisiensi anggaran dari seluruh anggaran yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dan insya Allah kami tetap bersama-sama optimis ke depan bagaimana meningkatkan sektor-sektor PAD yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, kita maksimalkan sehingga PAD Kabupaten Pesisir Barat bisa naik signifikan di kemudian hari. Ini kan tematiknya salah satunya sejahtera. Sedangkan Pesisir Barat sekarang masih menjadi kabupaten bermiskin. Untuk peran kita kapan itu seperti apa? Ya, tentunya itu kita harus meningkatkan PAD dan melihat potensi semua yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dan kami berharap seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan minta bantuan orang dari BUMD bagaimana menggali semua potensi PAD Kabupaten Pesisir Barat sehingga semua aset yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini tidak ada yang berhenti. Akan kami efektifkan seluruh PAD, seluruh aset yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sehingga PAD kita akan meningkat. Pak, untuk Pesisir Barat itu sudah 12 tahun. Sedangkan baru saat ini masih juga dalam saat ini proses itu seperti apa? Mungkin Pak Bupati bisa menjelaskan dan nanti Pak Baik, siap. Jadi terkait baru pembangunan salah satu skala prioritas pemerintahan kedepannya bagaimana pemerintahan ini bisa mewujud apa yang diingin masyarakat terkait jalan, dan saat ini kami membangun jembatan yang terputus sementara ini, dan bersama dengan Dandim kita ada program TMND, dan insya Allah dilakukan secepatnya untuk perbaikan jalan, dan saat ini juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak TMBS, pihak Balai, tinggal menunggu dari komunikasi dari pihak TMBS. Insya Allah kami akan berusaha secara maksimal bagaimana depannya bisa terwujud dan tidak ada lagi daerah tertinggal di 4 ton. Untuk Ketua DPR Pak, Oh iya, saya mohon izin nggak bicara case khusus di kesempatan hari ulang tahun yang ke-12. Kami ingin menegaskan kembali beberapa penegasan Pak Gubernur Miga yang seringkali disampaikan langsung kepada Bupati Wali Kota Lampung. Prinsipnya Provinsi Lampung membuka diri dan memang wajib kita berkolaborasi agar seluruh pembangunan di Lampung ini kabupaten kota berkontribusi secara konstruktif sesuai dengan karakter, potensi dan kondisi khas masing-masing daerah. Kira-kira seperti itu. Saya hanya menegaskan kembali beberapa komitmen Pak Gubernur yang beberapa kali sudah disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Lampung, baik secara formal lewat rakor yang kemarin, juga lewat pertemuan informal. Intinya Pak Gubernur mengajak kita semua bersinergi, bukan hanya dengan Pemda Kabupaten Kota, tapi dengan kalangan pengusaha, akademisi, media, dan seluruh instansi pusat yang memang sangat berkepentingan dengan Provinsi Lampung. Terima kasih. masalah WHU ini apa kita akan sampaikan secara khusus hari ini? Ya, tentu hal ini sudah termonitor. Tadi secara jenjang pemerintahan sudah terkoordinasikan, dan kita juga sudah cukup well informed tentang hal itu. Saya yakin perangkat-perangkat yang berkaitan dengan penanganan itu sudah bekerja, khususnya Pak Bupati. Tadi saya dengar ada sinergi dengan TMMD dan tinggal berkomunikasi dengan pihak TNBC, dan pemerintah provinsi monitor dan sudah pasti sudah terlapor kepada instansi terkait lainnya untuk segera ditindaklanjuti. Thank you. Pak Ketua izin program kita ke depan ini rencana dari DPRD sendiri untuk menangani pada Ya, yang jelas yang pertama kami di DPRD Sementara itu, Ella Yudiem, selaku anggota DPRD setempat, sangat mengapresiasi kegiatan ulang tahun Pesisir Barat yang ke-12 tahun dengan pawai budaya yang melibatkan 16 Saibatin marga yang ada di Pesisir Barat ini sangat spektakuler. DPRD Pesisir Barat siap memotivasi dan mendukung terhadap para Saibatin dengan 16 marga yang ada dan dapat terjaga budaya di Pesisir Barat, terutama dalam momen hari-hari besar. Dari Pesisir Barat, Buyung dan Yuswanda, Sun News TV mengabarkan.